Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Malik Mudzaffar dengan NPM 21131919112, jurusan S1 Teknik Informatika dari kampus Universitas Sanggabwana YPKP Bandung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, saya akan mempresentasikan sebuah proyek pembuatan aplikasi kasir berbasis Android dengan menggunakan Microsoft Project. Latar belakang yaitu pekerjaan seorang kasir, yaitu melakukan transaksi, penulisan bon, pencatatan barang, keluar masuk, akan memakan banyak waktu. Dengan menggunakan smartphone, dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan efektif. Dan juga data-data dapat tersimpan lebih rapih di internet. Tujuan proyek ini yaitu untuk membuat aplikasi kasir berbasis Android untuk membantu mengelola transaksi kasir-kasir di toko agar lebih cepat dan efisien dalam melakukan tugasnya. Manfaat yaitu transaksi dapat berlangsung cepat, data-data akan tersimpan lebih rapi dan aman di internet. Ruang lingkup proyek. Ini merupakan proyek perencanaan yang saya buat mengelola pembuatan aplikasi kasir. Total hari 48 hari pengerjaannya dengan dibagi-bagi, perencanaannya 5 hari. Di dalam perencanaan ada pencarian tim dan kontrak tim selama 2 hari. Sistem analis sebagai tugas sistem analis akan mencari tim-tim yang akan melakukan proyek ini. Lalu penyusunan proposal yang akan dikerjakan oleh sistem analis. Kemudian hari ke-9 analisa sistem untuk pembuatan aplikasinya. Yang pertama ya pemodelan sistem berbasis object oriented programming selama 4 hari dilakukan oleh sistem analis tentunya yang ke internet, komputer, listrik. Kemudian desain basis data selama 2 hari yang akan dilakukan oleh sistem analis. Kemudian desain user interface yang akan dilakukan 3 hari oleh sistem analis menggunakan komputer A, perlu internet tentunya, dan juga listrik. Lalu akan dilanjutkan dengan pembuatan kodenya, yaitu ngodingnya yang akan dilakukan oleh programmer tentunya dengan memakai 2 komputer, listrik, internet tentunya via software. Selama 2 hari programmer akan melakukan tugasnya. Setelah aplikasi telah jadi, kemudian akan di-testing, dicoba langsung oleh programmer dan sistem analis. Berlangsung selama 7 hari. Setelah semua aplikasi dapat berjalan lancar, tahap akhir yaitu pendokumentasian aplikasinya. Mungkin dapat berguna suatu saat nanti ketika akan dibuka lagi codingannya.
Dokumentasi ini berperan penting. Dalam manajemen proyek itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari manajemen proyek ini seperti biaya, material, lalu pekerja, sistem analis, programmer, biaya. Ya, ini merupakan ruang lingkup proyek yang saya presentasikan. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan, serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek yang saya buat ini ya itu bersifat sementara yang telah diterapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Awal pekerjaan pada tanggal 31 bulan 5 2021 sampai bulan Agustus tanggal 6 2021. Tujuan lebih besarnya, tujuan umumnya sebuah proyek itu ialah serangkaian rencana kegiatan untuk mencapai tertentu tujuan bisnis. Itu membuat sebuah hal yang baru tentunya. Itulah sifat proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan kendala. Kegiatan manajemen proyek termasuk perencanaan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan pengorganisasian pekerjaan, menyelesaikan untuk memperoleh sumber daya manusia dan material. Manajemen proyek harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Ini merupakan sistem analis, yaitu pekerja. Tipenya ya pekerja, dia seorang pekerja. Max ini menunjukkan persentase unit yang dapat digunakan. Jika 2 orang maka 200%. Jika 1 orang maka 100%. STD rate, standar rate, yaitu gaji pegawai per jam, dan harga material. Seorang sistem analis mendapat 20.000 per jam. Lalu operate, yaitu biaya lembur ketika pekerjaan tidak beres siang hari yang harus dilakukan malam hari, maka akan ada tambahan biaya lembur seorang sistem.
Biaya lembur seorang programmer yaitu 20.000 dan biaya lembur seorang sistem analis 15.000. Lalu ada accrue yaitu pembayarannya di awal atau di akhir. Seorang sistem analis, programmer, dan pekerja nanti akan mendapatkan pembayaran di akhir. Lalu komputer B, internet, listrik, biaya software akan dilakukan pembayaran di awal karena pekerjaan tentunya akan memakai komputer, akan memakai material tersebut. Lalu ada base ini menunjukkan kalender yang digunakan. Pada kalender ini 6 hari kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya libur. Dari Senin jam 8 mulai pekerjaan sampai jam 12. Lalu istirahat jam 1 mulai lagi sampai jam 5. Selasa sama Rabu, Kamis sama hari Jumat. Ini perbedaan karena jam 12 karena akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi dimulainya pada jam 7 sampai jam 11 lalu istirahat melakukan sholat Jumat. Lalu mulai lagi jam 1 sampai jam 5. Hari Sabtu jam 8 sama lalu Minggu libur. Ini merupakan rincian dari semua data perencanaan sistem pencarian tim kontraktif akan dilakukan sistem analis menggunakan komputer 1, menggunakan internet, menggunakan listrik. Penyusunan proposal oleh sistem analis menggunakan komputer 1, menggunakan internet, listrik. Lalu pemodelan sistem oleh sistem analis menggunakan komputer, internet, desain basis data menggunakan oleh sistem analis, desain user interface oleh sistem analis, kemudian ngoding, building kode oleh programmer menggunakan komputer A, komputer B, menggunakan 2 komputer dengan internet, listrik, dan biaya software. Lalu testing aplikasi akan dilakukan oleh sistem analis dan programmer menggunakan 2 komputer, internet dan listrik tentunya. Lalu tahap akhir dokumentasi akan dilakukan oleh programmer seorang karena hanya programmer yang melakukan building kodenya menggunakan 2 komputer, internet, dan listrik. Proyek ini akan berlangsung selama 48 hari dengan total biaya 46 juta. Ini merupakan statistik dari proyek yang saya buat. Terima kasih, sekian dari saya.
Maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.